Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, selamat datang kembali di Warung Kopi Kripto Tarakan Pesan FX. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih pada teman-teman yang sampai hari ini masih setia menemani nongkrong sambil ngopi di Warung Kopi Kripto Tarakan Pesan FX. Oke teman-teman, seperti biasa, hari ini sebelum kita berbicara tentang dunia kripto, mari kita bersama-sama berdoa memohon kepada Allah agar kita semua senantiasa diberikan nikmat berupa kesehatan dan juga diberikan keberkahan di dalam setiap rezeki yang kita terima pada hari ini teman-teman. Oke, hari ini kita akan jalan-jalan ke sebuah media online yang bernama Newsway. Ini ada sebuah tulisan menarik teman-teman yang berjudul apakah P-Network akan mampu mencapai angka global consensus value untuk harga dari koin P terutama pada saat open mainnet teman-teman. Kita tahu bahwa hari ini terjadi banyak sekali surat dari para ambasador atau perwakilan P-Network di seluruh negara yang ada di dunia, di mana surat-surat itu ditujukan kepada core team yang meminta agar koin P atau P-Network segera melakukan open mainnet dan diterapkan harga sesuai global consensus value, di mana harga satu koin P itu setara dengan 314.000 US dollar atau setara dengan 4 miliar rupiah teman-teman. Nah, kita akan membahas tentang harga global consensus value teman-teman. Jadi kalau kita lihat di dalam tulisan ini teman-teman, bahwasanya konsep di balik angka global consensus value. Jadi ide di balik nilai global consensus value di mana harga satu koin P setara dengan hampir 4 miliar rupiah, itu idenya adalah bahwa jika sebagian besar anggota pionir atau para pengguna koin P setuju pada harga tertentu, maka harga itu akan diterima oleh pasar cryptocurrency secara luas teman-teman. Jadi para pendukung atau para pejuang global consensus value mengklaim bahwa dengan jumlah pengikut yang besar dan setia, maka Bitcoin akan berhasil walaupun beberapa proyek kripto lain mungkin gagal di dalam menentukan harga konsensus, tetapi mereka meyakini dengan jumlah pendukung yang besar mencapai 50 juta pionir di seluruh dunia, itu maka harga ini akan tercapai teman-teman. Kemudian kita bicara tentang perspektif lain, the role of supply and demand. Jadi sebagian besar ekonom berpendapat bahwa penawaran dan permintaan itu yang akan berlaku dan bukan konsensus teman-teman. Jadi para ekonom berpendapat yang pada akhirnya menentukan nilai sebuah aset itu adalah adanya hukum permintaan dan penawaran. Jadi jika lebih banyak investor ingin membeli koin P daripada menjual koin P, maka harga akan naik. Namun jika banyak investor yang ingin menjual dan angkanya lebih besar daripada pembeli koin P, maka harganya akan turun teman-teman. Kemudian pasokan P yang terbatas, bahwa ini berarti permintaan memiliki kecenderungan untuk meningkat dari waktu ke waktu dan harga akan cenderung naik teman-teman. Ini adalah perspektif dari para ekonom yang memakai hukum supply and demand. Kemudian kondisi terkini seputar debat ini, debat tentang global consensus value versus supply and demand. Jadi saat ini harga global consensus value itu terus digemakan dan lebih tinggi dari perkiraan para ahli tentang nilai P, menunjukkan bahwa para pendukung global consensus value tidak bersedia menerima angka yang lebih rendah teman-teman. Sementara di sisi lain, tim dari P-Network telah mengakui popularitas global consensus value di media sosial, namun mereka tetap berpendapat bahwa nilai aset akan bergantung pada pasar terbuka teman-teman. Jadi kalau kita lihat dari tulisan ini bahwa core team ini berpendapat untuk nilai dari koin P itu akan ditentukan oleh pasar teman-teman. Jadi bukan oleh global consensus value. Nah mungkin karena melihat gejala-gejala seperti itu, akhirnya para ambasador GCV yang ada di seluruh negara yang ada di dunia akhirnya mengirim surat
kepada core team, meminta agar core team memastikan harga itu adalah sesuai dengan global consensus value, tapi bukan ditentukan oleh market, teman-teman. Nah, sekarang pertanyaannya, apa arti dari perdebatan ini atau pergerakan ini bagi nilai P, teman-teman? Jadi jika permintaan akan koin P cukup tinggi di pasar terbuka, maka nilai dari P bisa meningkat secara signifikan dari waktu ke waktu dan berpotensi memberikan imbalan kepada para pionir awal. Namun tidak ada jaminan, dan jika P mungkin akan kesulitan mencapai nilai tinggi jika tidak bisa menarik cukup banyak investor atau menemukan kegunaan nyata di dunia real, teman-teman. Jadi debat seputar global consensus value ini menyoroti keinginan dari agar koin P bisa berhasil, tetapi jaringan P Network masih harus menghadapi banyak tantangan untuk bisa menghasilkan nilai yang signifikan bagi koin P, teman-teman. Kemudian kalau kita lihat di tulisan ini, teman-teman, di sini dinyatakan bahwa faktor-faktor yang benar-benar akan menentukan nilai dan harga cryptocurrency, yang pertama adalah supply and demand, teman-teman. Ini pendapat dari penulis artikel ini. Mungkin teman-teman ada yang tidak sependapat, nanti silakan komen di kolom komentar. Jadi dalam tulisan ini, faktor yang akan menentukan nilai dan harga sebuah aset kripto, dalam hal ini termasuk koin P, itu adalah supply and demand, faktor terpenting. Ketika ada banyak pembeli daripada penjual, maka harga akan naik. Namun ketika banyak penjual daripada pembeli, maka harga akan turun. P Network saat ini memiliki pasokan koin yang besar, tetapi secara terbatas dalam penggunaannya, sehingga permintaan tetap rendah, teman-teman. Jika proyek ini mampu mencapai adopsi mainstream dan lebih banyak kasus penggunaan untuk koin P, maka permintaan akan meningkat dan itu akan menentukan harga dari sebuah aset kripto. Kemudian faktor kedua yang akan menaikkan atau menurunkan harga dari sebuah koin itu adalah utilitas dan adopsi, teman-teman. Semakin banyak utilitas yang ditawarkan, kemudian semakin banyak institusi yang mengadopsi, itu maka akan terjadi naik turunnya harga akan ditentukan oleh hal ini. Kemudian juga ada scarcity dan inflasi. Jadi ini adalah kata berbicara tentang inflasi, teman-teman. Jadi kita tahu jika inflasi melampaui permintaan dan adopsi, maka nilai koin P bisa turun. Kemudian juga adanya spekulasi di pasar cryptocurrency ini juga mempengaruhi nilai dan harga, teman-teman. Jadi kesimpulannya, teman-teman, kalau kita melihat dari postingan ini bahwa debat terus berlanjut di antara para pendukung nilai global consensus value dan para ahli yang mengutip prinsip supply and demand. Walaupun perdebatan terus berlangsung, namun popularitas dari gerakan global consensus value tetap berlanjut, teman-teman. Jadi kita akan lihat nanti pada saat open mainnet apakah yang berlaku harga global consensus value ataukah yang berlaku harga sesuai dengan supply and demand. Mungkin teman-teman punya pendapat, silakan komen di kolom komentar. Oke, teman-teman, demikian update informasi dari Newsway tentang perdebatan di antara para pendukung GCV dan pendukung teori supply and demand. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.